Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Kalau minggu kemarin kita udah ngebahas tentang perkembangan filsafat di zaman Yunani, kali ini kita bakal ngebahas tentang perkembangan ilmu di zaman Islam. Nah teman-teman, izinkan saya sekali lagi memperkenalkan diri. Siapa tahu mungkin ada yang baru pertama kali melihat video saya. Jadi teman-teman, perkenalkan, nama saya Naila Amelia. Saya merupakan mahasiswa dari Universitas Bosowa angkatan 2024. Saya dari Fakultas Psikologi dan Program Studi Psikologi dengan NIM 45240911057. Nah, jadi teman-teman semuanya, mari kita masuk ke pembahasan. Semoga ilmu ini bermanfaat ya. Nah teman-teman semua, sebelum kita membahas lebih lanjut tentang perkembangan ilmu pada zaman Islam, ada hal penting yang perlu diketahui karena menjadi landasan bagi pengembangan ilmu di zaman Islam. Di sepanjang sejarah kehidupan umat Islam, mulai dari zaman klasik sampai dengan hari ini, sejak awal kelahirannya, Islam sudah memberikan penghargaan yang begitu besar kepada ilmu. Sebagaimana yang sudah diketahui bahwa Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, yang diutus oleh Allah sebagai Rasul dan hidup di tengah masyarakat yang hidup dengan mekanisme yang tumbuh menjadi sebuah identitas yang melekat pada masyarakat Arab saat itu. Kemudian Islam datang sebagai cahaya penerang yang mengubah masyarakat jahiliyah menjadi masyarakat yang berilmu dan beradab. Pandangan Islam tentang pentingnya ilmu bersamaan dengan munculnya Islam itu sendiri. Ketika Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, wahyu pertamanya yang mula-mula diperintahkan kepadanya adalah membaca. Jibril memerintahkan Nabi Muhammad dengan kata, "Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan." Dari kata Iqra inilah lahir aneka makna seperti menyampaikan, menelaah, mendalami, mengetahui suatu ciri, dan membaca, baik yang tertulis ataupun yang tidak tertulis. Ada juga hadis Nabi yang menekankan bahwa wajibnya mencari ilmu. Saking begitu pentingnya, kalau perlu carilah ilmu sampai dengan ke negeri Cina. Nah teman-teman, dengan demikian Al-Quran dan hadis kemudian dijadikan sebagai sumber ilmu yang dikembangkan oleh umat Islam dalam spektrum yang luas seluas-luasnya. Kemudian ada dua sumber pokok Islam yang memainkan peran ganda dalam penciptaan dan pengembangan ilmu-ilmu itu. Akan masuk ke pembahasan inti, yaitu sejarah dan perkembangan ilmu pada zaman Islam. Lalu teman-teman, kita akan masuk pada pembahasan pertama, yaitu penyampaian ilmu dan filsafat Yunani ke dunia Islam. Pengalihan pengetahuan ilmiah dan filsafat Yunani ke dunia Islam dan penyerapan serta pengintegrasian pengetahuan oleh umat Islam merupakan sebuah catatan sejarah yang unik. Dalam perjalanan ilmu dan juga filsafat di dunia Islam, pada dasar upaya rekonsiliasi dalam arti mendekatkan dan mempertemukan dua pandangan yang berbeda. Bahkan teman-teman, bisa dikatakan para filosof muslim dari Al-Kindi sampai dengan Ibnu Rushd terlibat dalam upaya rekonsiliasi mengemukakan dua pandangan yang relatif baru dan menarik. Usaha-usaha mereka pada gilirannya menjadi alat penyebaran filsafat dan penetrasinya kemudian ke studi-studi Islami, dan tak diragukan lagi teman-teman, upaya filsuf muslim menghasilkan afinitas dan ikatan yang kuat antara Yunani dan Arab. Lalu teman-teman semuanya, kita akan lanjut membahas tentang perkembangan ilmu pada zaman Islam klasik, mulai dari masa Nabi sampai dengan Khalifah Al-Rusyidun. Perkembangan dan perkembangan ilmu berjalan sangat pesat seiring dengan tantangan zaman. Satu hal yang perlu teman-teman semua ketahui, perkembangan ilmu pada zaman Islam adalah suatu peristiwa fitrah al-kubra yang ternyata tidak hanya membawa konsekuensi logis dari segi politis,
seperti yang dipahami selama ini, ternyata juga bisa membawa perubahan yang besar bagi pertumbuhan dan perkembangan ilmu di dunia Islam. Pasca terjadinya fitnah Al-Kubra, muncul beberapa golongan yang mulai memiliki aliran logis tersendiri yang pada dasarnya berkembang karena alasan-alasan politis. Pada saat itu muncullah aliran Syariah yang membela Ali, aliran Khawari, dan aliran Muawiyah. Nah, lalu teman-teman, di luar konflik yang muncul pada saat itu, sejarah mencatat dua tokoh yang besar yang tidak terlibat dalam perdebatan teologis yang cenderung mengkafirkan satu sama lain, tetapi justru mencurahkan perhatian pada bidang ilmu agama. Teman-teman semua mau tahu nggak sih dua tokoh tersebut, yaitu Abdullah bin Umar dan Abdullah bin Abbas. Sementara yang disebut belakangan lebih berorientasi pada ilmu tafsir. Keduanya disebut sebagai pelopor tumbuhnya institusi keulamaan dalam Islam, sekaligus pelopor kajian mendalam sistematis tentang agama Islam. Nah, lalu teman-teman, pasca fitnah Al-Kubra muncullah beberapa aliran politik dan teologi. Kemudian dapat dikatakan bahwa sejak awal Islam, kajian-kajian di dalam teologi sudah berkembang, meskipun masih berbentuk embrio. Embrio inilah yang pada masa kemudian menemukan bentuk yang sistematis dalam kajian-kajian teologis dalam Islam. Peranan akal dalam pergaulan pemikiran dan keilmuan dalam tradisi Islam dimulai. Tahap penting berikutnya adalah proses perkembangan dan tradisi Islam, ialah yang masuknya unsur-unsur budaya post-Semitik dan budaya Hellenisme yang disebut belakangan mempunyai pengaruh besar terhadap pemikiran Islam. Ibarat pisau bermata dua, di satu sisi dia mendukung Jabariyah, sedangkan di sisi lain dia mendukung Qadariyah. Dari adanya pandangan yang dikotomis antara keduanya, muncul usaha menengahi menggunakan argumen-argumen Hellenisme. Nah, teman-teman semua, seperti yang sudah kita bahas tadi, bahwa dapat ditarik sebuah hipotesis sementara bahwa pada awal Islam pengaruh Hellenisme dan juga filsafat Yunani terhadap tradisi keilmuan Islam yang sudah demikian kental. Selanjutnya kita akan membahas tentang perkembangan ilmu pada masa kejayaan Islam pada pemerintahan dinasti Umayyah dan dinasti Abbasiyah. Ilmu perkembangan sudah sangat maju dan pesat. Kemajuan ini membawa Islam pada masa keemasannya. Pada saat itu wilayah-wilayah yang jauh di luar kekuasaan Islam masih berada pada masa kegelapan peradaban. Pada masa pemerintahan Al-Mansur, proses penerjemahan naskah-naskah Yunani mengenai filsafat dan ilmu dengan memberikan imbalan yang besar kepada ahli bahasa, di mana saat itu juga diterjemahkan karya-karya bidang astronomi. Lalu pada masa pemerintahan Al-Ma'mun, ia adalah seorang pengikut Mu'tazilah dan seorang rasionalis yang berusaha memaksakan pandangan kepada rakyat melalui mekanisme negara. Walaupun begitu, ia telah berjasa besar dalam pengembangan ilmu di dunia Islam dengan membangun Bait Al-Hikmah yang terdiri dari sebuah perpustakaan, sebuah observatorium, sebuah departemen penerjemahan. Lalu ada Yahya Ibnu Adi yang memperbaiki terjemahan dan menulis komentar mengenai karya Aristoteles. Yahya juga merupakan seorang ahli logika. Pada masa kejayaan ini terdapat tokoh-tokoh filsafat yang bergelut secara serius dalam kajian-kajian di luar filsafat. Hal ini dipahami karena adanya kenyataan bahwa mereka menganggap ilmu-ilmu rasional sebagai bagian filsafat. Atas dasar inilah mereka memperlakukan persoalan-persoalan kimia sebagaimana mereka memperlakukan persoalan-persoalan fisika.
memperlakukan masalah-masalah yang bersifat metafisik. Kalau teman-teman, ada tokoh Al-Kindi, seorang ilmuwan yang lebih sering disebut saintis daripada seorang filsuf yang berminat besar dalam bidang matematika dan fisika. Selanjutnya, kita ada Muhammad Ibnu Zakaria Al-Razi, seorang dokter terbesar dalam Islam. Bahkan di seluruh masa abad pertengahan, ia terkenal orisinalitasnya dan pandangan yang jernih, kemampuannya menemukan jenis-jenis penyakit yang belum dikenal sebelumnya. Kitab-kitabnya yang berjudul Al-Hawi adalah kitab paling terkemuka di antara karya-karya kedokteran Arab yang diambil manfaatnya oleh orang Latin. Perkembangan ilmu dapat dikategorikan dalam bidang eksakta, matematika, fisika, kimia, dan lain-lain. Sejarah juga mencatat kemajuan ilmu-ilmu keislaman, baik dalam bidang taksir, hadis, usul fikih, dan disiplin ilmu keislaman lainnya. Perkembangan selanjutnya, ilmu hadis semakin diperluas pembahasan dengan membentuk dua bentuk. Yang pertama, ilmu riwayah, yaitu suatu ilmu untuk mengetahui sabda, perbuatan, pengakuan, dan sifat Nabi Muhammad SAW. Kedua, ilmu diraya, yaitu ilmu yang membahas sanad dan matan dari segi diterima atau ditolaknya suatu hadis hingga melahirkan kaidah yang berkaitan dengannya. Masih berkaitan dengan era kejayaan keilmuan Islam, juga disinggung secara sepintas tentang transformasi ilmu dari dunia Islam ke Barat. Terjadi transformasi kebudayaan dan khususnya ilmu dari dunia Islam ke Barat yang disebabkan paling tidak oleh dua alasan. Yang pertama, kontrak pribadi. Setelah penaklukan Arab ataupun Persia ataupun Mesir, orang-orang Kristen Timur mengadakan kontrak dengan orang-orang Islam. Mereka hidup damai dan saling toleransi. Lalu kenapa terjadinya kontrak tersebut? Ini juga disebabkan oleh Bizantium secara geologis berdekatan dengan Islam. Lalu yang kedua, karena adanya kegiatan penerjemahan. Tidak dipungkiri kebudayaan Islam lalu memperkaya pengetahuan mereka. Todelo dan Palermo adalah dua pusat penerjemah terbesar saat itu yang banyak mengoleksi sumber-sumber Arab berkat perantara orang Yahudi dan hubungan mereka dengan orang-orang Kristen dan Islam. Nah, teman-teman semua, setelah membahas masa kejayaan Islam, maka kita akan membahas tentang keruntuhan tradisi keilmuan dalam Islam pada abad ke-18 adalah sejarah Islam yang paling menyedihkan bagi umat Islam dan memperoleh catatan buruk bagi peradaban Islam secara universal. Bahkan menjelang ke abad 18, dunia Islam telah merosot ke tingkat terendah Islam. Tampaknya sudah mati dan tertinggal hanyalah cangkang yang kering, kerontang berupa ritual tanpa jiwa dan tahayul merendahkan umatnya. Seandainya Nabi Muhammad SAW bisa hidup kembali, pasti ia akan mengutuk para pengikutnya sebagai kaum yang murtad dan mursyid. Pernyataan Sodrat di atas menggambarkan begitu dahsyat proses kejatuhan peradaban dan tradisi Islam yang kemudian menjadikan umat Islam sebagai bangsa yang dijajah. Salah satu penyebab utama kematian semangat ilmiah di kalangan umat Islam adalah diterimanya paham Yunani mengenai realitas pada pokok-pokok yang bersifat statis. Sementara itu jiwa Islam bersifat dinamis dan berkembang. Jika Iqbal bisa diterima tepat apa yang dilukiskan Amin Abdullah tentang sifat dinamis ilmu ketika menyatakan filsafat ilmu hempar semua kegiatan ilmu baik natural sciences maupun social sciences maupun religious sciences mengalami apa yang disebut dengan shifting paradigm, pergeseran gugusan keilmuan. Kegiatan ilmu selamanya bersifat historis lantaran dibangun, dirancang, dan dirumuskan oleh akal budi manusia yang juga bersifat historis. Dengan
Begitu sangat dimungkinkan terjadinya perubahan, pergeseran, perbaikan, perumusan kembali nasib dan maksud serta rancang bangun epistemologi keilmuan. Jika tidak demikian, maka kegiatan keilmuan akan mendek dengan sendirinya alias statis. Fikih merupakan ilmu pertama yang dikembangkan oleh umat Islam. Sumber utamanya adalah Al-Quran, Sunnah, Jimah, dan Qiyas yang merupakan sumber hukum yang tetap. Namun karena sifatnya itulah kaum muslim harus menggunakan metode deduktif sampai kepada keputusan mengenai masalah-masalah khusus. Pada saat yang bersamaan, metode induktif kehilangan semangat, masa dekansensi kegiatan intelektual sedang mencapai titik terendah. Tidaklah heran jika orang-orang kemudian bersifat dogmatis dan taklid secara membuta karena para penguasa merasa takut dengan tersebar luasnya pendidikan dan pengetahuan di kalangan massa yang dapat menggerogoti kekuasaan mereka yang mutlak. Nah teman-teman semua, telah selesailah presentasi saya minggu ini. Mohon maaf apabila banyak kesalahan yang terjadi di video minggu ini. Insya Allah akan saya perbaiki di minggu depan. Jadi tolong diambil baiknya saja. Jika ada salah, mohon maaf teman-teman semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari teman-teman semuanya.